الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kita bertemu pada subuh kali ini dan semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, sehat zahir dan sehat batin merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita diberikan nikmat mampu melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini merupakan nikmat yang tidak sembarang diberikan kepada sembarang orang. Karena nikmat untuk bisa mendatangi masjid, nikmat untuk bisa melakukan ibadah salat subuh berjamaah merupakan nikmat yang besar. Karena begitu banyaknya orang yang meninggalkan ibadah salat, apalagi mendatangi masjid untuk mengerjakan ibadah salat tersebut. Dan kemudian kita juga diberikan nikmat untuk tetap duduk di masjid, tidak pulang, karena kita juga melaksanakan kewajiban kita yang lain, kewajiban yang tidak kalah pentingnya, dan bahkan berdosa besar apabila tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu kita menuntut ilmu, belajar tentang agama kita yang kita yakini, yang kita imani, yang berusaha kita pelajari dan kita pahami, kemudian kita berusaha mengamalkannya semaksimal mungkin, dan semoga kita bisa mempertahankannya sampai akhir hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul, suatu kitab yang bermanfaat yang berkaitan tentang akidah. Akidah kita ini perlu dikuatkan. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada para sahabat di kota Mekah selama 13 tahun. Belum ada hukum-hukum yang Allah turunkan begitu banyak, tetapi fokusnya kepada akidah, akidah dan akidah. Tentang neraka dan surga, tentang iman kepada hari akhir, tentang masalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bagaimana menumbuhkan tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah, dan seterusnya. Maka sudah sepantasnya kita mempelajari masalah akidah ini supaya kita juga memiliki rasa takut kepada Allah, rasa yakin yang benar, yang selalu kita mampu untuk bisa istiqomah, selalu menjadi sarana yang besar untuk kita mampu semangat dalam mempersembahkan ibadah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Ma'rifatu Dinil Islam, mengenal tentang agama Islam, yang mana sebelumnya kita sudah bahas ma'rifah tentang bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa itu Allah dan di mana itu Allah, dan seterusnya. Yang kedua kita sudah bahas pada bulan yang lalu, yaitu ma'rifatul Rasul, mengenal siapa itu Rasul, ya, dan kepada siapa beliau diutus, dan bagaimana sikap kita sebagai umatnya dalam mengikuti beliau, dalam mengagungkan beliau, dalam menolong dan mendakwahkan ajaran beliau, dan kita pun melaksanakannya semaksimal mungkin dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, yang ketiga pada hari ini kita akan lanjutkan dari urutan yang ada di bukunya, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan kemudian tentunya mengenal bagaimana perintah-perintahnya, dan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Yang ketiga ini adalah wadalilus salah waz zakah, mengenal tentang masalah salat, ibadah yang terbesar yang telah Allah wajibkan kepada hambanya, mengenal tentang ibadah salat, wa tafsir tauhid qauluhu ta'ala, dan penafsiran tentang agama yang berkaitan tentang agama ini, tentang salat, adalah di mana Allah berfirman di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yang mana agama ini merupakan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan ini merupakan wadzalika dinul qayyimah, agama yang lurus yang Allah turunkan kepada hambanya.
Tidak ada satupun agama yang benar, yang sempurna, yang lurus, yang sah dan diridhoi oleh Allah kecuali hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama yang Allah turunkan, dan tidak ada satupun agama selain Islam yang Allah turunkan kepada para hambanya. Semua agama selain Islam adalah agama buatan manusia, hasil rekayasa manusia, hasil inovasi manusia. Ini merupakan keyakinan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, karena Allah yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, hari ini kita akan fokus kepada permasalahan yang berkaitan dengan salat sebagai bagian dari rukun Islam. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang zakat, tentang puasa, ya. Kan ini merupakan bagian dari akidah. Rukun Islam itu harus dipahami oleh kita semua, jangan sampai kita tidak memahaminya. Nah, salat sebagaimana kita pahami bahwa ibadah yang terbesar, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama kedudukannya dalam Islam. Tidak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan salat dari sisi kedudukannya yang paling tinggi. Makanya di rukun Islam pun setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seseorang itu adalah mereka wajib untuk mendirikan salat. Andai kata mereka sengaja tidak mau mendirikan salat, bahkan tidak sama sekali, para ulama ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik, berdosa besar, dan bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan mereka kafir, telah keluar dari Islam. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Apabila seseorang meninggalkan salat, maka sungguh mereka telah kufur. Ya, ibadah yang Allah wajibkan kepada seluruh hambanya, seluruh para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua diperintahkan untuk mendirikan salat. Jadi bukan hanya kita saja sebagai umat dari nabi yang terakhir dengan kitab suci yang terakhir, tapi semua nabi-nabi sebelumnya pun diperintah untuk mendirikan salat. Ya, ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah yang luar biasa. Dan kemudian kita lihat bahwa Allah perintahkan, ya, kepada 124.000 nabi, 124.000 nabi yang Allah utus, dan 313 rasul. Semuanya mendirikan salat, dan umatnya pun diperintah untuk mendirikan salat. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, di surah Ibrahim ayat ke-40. Di surah Ibrahim ayat ke-40 Allah berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim. Yang paling gampang kita lihat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhanku, jadikanlah diriku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang selalu mendirikan salat. Nabi Ibrahim inginkan agar dirinya selalu bisa mendirikan salat. Begitu juga anak cucunya. Masya Allah, ini sekaliber siapa sih? Nabi loh, Rasul, Khalilullah, Khalilur Rahman. Beliau sangat khawatir akan dirinya, beliau sangat khawatir tentang anak cucunya, khawatir kalau beliau dan anak cucunya nanti tidak mendirikan salat. Maka beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan diriku. Masya Allah, yang sudah Nabi, sudah Rasul, masih meminta, ya Allah, jadikan diriku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang selalu mendirikan salat. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Kita jangan pede dulu, ya, jangan percaya diri, sombong sekali. Wah, kalau saya sih nggak mungkin lah nggak sholat. Masa sekaliber saya nggak sholat? Nah, Masya Allah. Kita nggak tahu hari esok, karena kita khawatir, ya, adanya gangguan syaitan atau mengikuti hawa nafsu sehingga berubah, tidak lagi mau taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini doa hendaknya kita hafalkan, ya, di surah Ibrahim. Surah Ibrahim sudah keberapa? 14, ya, ayat yang ke-40. Hafalkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa, kabulkanlah doa kami. Ya, ini pertama. Yang kedua,
Kita lihat lagi contoh yang lain dalam Al-Quran. Bagaimana kedudukan salat dalam Islam, yang mana Islam itu bukan hanya menjadi agama untuk Nabi yang terakhir saja. Kita bicara Islam secara keseluruhan. Karena Nabi-Nabi sebelumnya pun agamanya Islam. Kedudukan salat dalam Islam berarti kedudukan salat sebagaimana ya yang dipahami atau yang diyakini dan diamalkan oleh para nabi-nabi sebelumnya juga sama. Karena apa? Karena mereka semua agamanya Islam. Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Ibrahim Islam, dan nabi-nabi yang lain. 124.000 nabi. Nah, kita lihat lagi nabi yang lain, Nabi Musa misalnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Toha. Di surat Toha surah ke-20 ayat yang ke-14. Di surat Toha surah ke-20 ayat ke-14. Allah juga menyebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya yang mulia, yang maha sempurna kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Allah menegaskan, mempertegas tentang kedudukan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah memperkenalkan siapa dia. Ternyata namanya adalah Allah. Kita tahu pencipta kita itu Allah karena Allah yang mengatakan bahwa dirinya bernama Allah. Masya Allah ya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah aku, beribadahlah kepada aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ini Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga salat. Ya, jadi kita jangan merasa bahwa kayaknya berat ya salat ini dalam Islam ya. Kita salat 5 kali sehari, subhanallah. Kita merasa bahwa ini hanya syariat untuk Nabi terakhir saja, padahal tidak. Nabi-nabi sebelumnya juga mereka dan umatnya mendirikan salat. Kemudian selanjutnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam Allah juga sebutkan tentang perkataannya. Lihat di surah Maryam. Di surah Maryam surah ke-19 ayat ke-31. Surah Maryam ayat ke-31. Nabi Isa pernah berkata, dan perkataannya dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana beliau mengatakan bahwa beliau termasuk orang-orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Ya, sesungguhnya aku termasuk orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa usani, ya, wa usani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, sesungguhnya Allah itu telah menjadikan aku penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Masya Allah. Wa ja'alani, dan Allah telah menjadikan diriku mubarakan, penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Berkah, barokah, artinya ziyaratul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, itu namanya berkah, barokah. Ya, selalu bertambah kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan syariat. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya Allah, dan Allah telah menjadikan diriku penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Selalu penuh dengan keberkahan, selalu bertambah-tambah kebaikan. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah telah memerintahkan diriku, kata Nabi Isa, Allah telah memerintahkan diriku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya, selama aku hidup. Ma dumtu hayya, selama aku hidup Allah perintahkan kepada diriku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ternyata zakat juga seperti itu, juga diperintahkan. Nabi Ibrahim mengeluarkan zakat, Nabi Ismail mengeluarkan zakat, Nabi Isa mengeluarkan zakat. Ya. Dan zakatnya tentunya ya sesuai dengan syariat mereka pada zaman tersebut. Sebagaimana salat pun sesuai dengan syariat mereka pada zaman tersebut. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana teknis rincinya,
tetapi yang kita tahu garis besarnya bahwa mereka pun salat sebagaimana kita dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Berdiri, ruku dan sujud sama. Tapi tentunya bacaannya berbeda ya. Ya, ada bacaan-bacaan yang mungkin berbeda dan memang itu diketahui oleh kita. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti surah Al-Fatihah. Karena dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, Nabi menyebutkan adanya wahyu yang turun, yaitu berupa surah Al-Fatihah, yang ternyata surah tersebut tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Surah yang bernama Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, ternyata surah tersebut ya tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini pengkhususan untuk nabi yang terakhir, dimuliakan dan diagungkan. Ya, Masya Allah, dengan cara seperti itu salah satunya. Berarti dari situlah kita tahu, karena mereka tidak diturunkan surah Al-Fatihah kepada nabi-nabi sebelumnya, berarti mereka sholat, tapi mereka tidak baca surah Al-Fatihah, tapi mereka baca yang lain. Bagaimana? Ya kita tidak tahu. Yang jelas informasi secara umum bahwa mereka juga mendirikan sholat. Nah, kemudian Allah juga berfirman di surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut yaitu surah ke-29 ayat yang ke-45. Di ayat yang ke-45 Allah menjelaskan, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Bacalah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadamu. Baca, disuruh baca ya, kita juga disuruh baca. Bahkan perintah pertama kali apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca apa? Baca ini kitab sucinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra, iqra, baca, baca. Berarti kita disuruh untuk belajar. Perintah pertama kali bukan salat. Perintah pertama kali iqra, baca, belajar. Belajar itu perintah pertama. Di mana ayat itu turun di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah, baca. Sedangkan kaum muslimin ternyata ya, sampai hari ini kita lihat tidak semuanya yang suka membaca kitab sucinya, membaca apa saja yang itu merupakan bagian dari agama Islam yang mesti dia pelajari, dia pahami. Ternyata tidak semuanya. Kalau masalah dunia aja, Masya Allah ya, dari SD sampai kuliah S3 dibaca semua referensi sekolah kita, berbagai mata pelajaran yang mesti kita pahami, kita hafalkan. Tapi untuk masalah agama kita baca sekedarnya sajalah ya, jangan tinggi-tinggi Pak Ustadz. Nanti kalau tinggi-tinggi bisa gila, nanti ditakut-takuti seperti itu. Kalau tinggi-tinggi nanti bisa sesat. Kalau tinggi-tinggi nanti bisa payah kita hidup di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini orang-orang yang malas, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang tidak mau mengupgrade, meningkatkan kualitas dirinya. Jadi hanya berjalan di tempat, mengaku sebagai seorang muslim tapi enggak mengerti tentang Islam. Ya. Jadi Allah menyebutkan kembali di surah Al-Ankabut tadi, bacalah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadamu dan dirikan salat. Bayangkan, ini wahyu Allah perintahkan kepada siapa sih? Kepada Rasulullah sebetulnya. Wahyu ini turunkan kepada Rasulullah, utslu, baca dan dirikan salat. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya salat merupakan ibadah yang terbesar. Allah sendiri mengatakan ya, bukan kita, dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat ke-45. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wa dzikrullahi akbar, dan salat merupakan ibadah yang paling utama, yang paling besar dalam Islam. Subhanallah. Nah, kita sudah salat ya, alhamdulillah. Beda-beda mungkin di antara kita. Ada yang baru kemarin, ada yang baru ketika kuliah baru salat, ada yang SMA, SMP, mungkin dari SD ya sudah sholat, tapi mungkin sholatnya pun tidak semuanya sempurna. Ada yang belang-belang begitu ya, kadang sholat, kadang tidak.
Mungkin ya berapa tahun belakangan inilah sudah mulai teratur Ustaz, sudah mulai sempurna ya. Kita sudah, di antara kita ada yang bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi yang jelas salat itu merupakan ibadah yang diwajibkan kepada siapa? Kepada setiap muslim yang mereka sudah baligh, mereka sudah mens, mereka sudah haid. Ya, maka mereka wajib untuk mendirikan salat. Bahkan yang belum baligh Allah perintahkan. Rasul bahkan menyampaikan kepada umatnya, wa'mur, perintahlah ya anak-anakmu, perintahkan kepada anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika mereka berusia berapa tahun? 7 tahun. Ya, muru auladakum bis-shalah, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu untuk mendirikan salat, yaitu ketika mereka berusia 7 tahun, dan dipukul mereka apabila sampai usia 10 tahun, tapi mereka tetap tidak mau mendirikan salat. Belum wajib, belum baligh, belum mens, belum haid, tapi Rasul memerintahkan sejak umur 7 tahun agar mereka mendirikan salat. Ya, kenapa? Sebagai latihan untuk membiasakan dirinya dan untuk mereka menyiapkan bekal bagaimana tata cara ibadah salat yang benar. Nanti begitu mereka sudah baligh, mereka sudah mens, mereka sudah haid, maka mereka sudah tertanam di hatinya ya bagaimana nikmatnya salat. Mereka sudah bisa tahu bagaimana bacaan salat, mereka sudah mengerti bagaimana gerakan salat, tinggal jalan. Udah dilatih sebelumnya, ada pemanasan. Itu fungsinya. Meskipun sebetulnya kalau mereka tidak sholat, tidak berdosa, karena mereka belum tercatat dosa-dosanya. Tercatat dosa itu kalau sudah usianya baligh atau mens dan haid, baru tercatat dosanya. Tapi sebelumnya tidak tercatat. Tapi bukan berarti boleh-boleh saja melakukan dosa. Ya, tentunya kita larang mereka untuk melakukan dosa. Dan jadi Rasul memerintahkan 7 tahun, artinya persiapan. Sampai 10 tahun belum juga pukul, bahaya nih, lampu kuning. 10 tahun belum juga sholat, lampu kuning. Kenapa? Sebentar lagi dia sudah akan masuk baligh atau mens dan haid. Ternyata dia belum tahu juga bagaimana tata cara ibadah sholat, belum tahu juga bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, dan dia belum terbiasa. Nah, ini besar kemungkinan ditakutkan nanti bahwa mereka pun akan meninggalkan sholat. Na'udzubillah ya. Betapa besarnya kedudukan ibadah salat tersebut. Haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu ya. Tapi tidak ada dikatakan haji itu ketika umur 7 tahun. Zakat juga tidak ada. Puasa juga tidak ada. Perintahkan anakmu untuk berpuasa, tidak ada. Tapi salat yang diperintahkan, Masya Allah, meskipun masih berusia 7 tahun. Memang di zaman Nabi dan para sahabatnya, anak-anak itu dilatih untuk berpuasa. Ada memang mereka dilatih untuk berpuasa, ya tidak sampai 1 hari ya, mungkin setengah hari ya. Tapi penekanan dan langsung ada hadisnya yang memerintahkan untuk ibadah sejak umur 7 tahun hanya sholat. Ya, subhanallah, ini kedudukan sholat dalam Islam yang luar biasa. Ya, kemudian kita lihat ketika Allah mengatakan sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti memang bermanfaat buat kita kalau salatnya benar. Kalau salatnya benar dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dosa-dosa perbuatan keji dan mungkar insya Allah semuanya bisa kita hindari. Dengan sebab apa? Salah satunya dengan mendirikan salat. Kenapa ada orang yang sholat tapi tetap korupsi? Kenapa ada yang sholat tapi tetap mereka berzina? Barangkali mungkin ya, na'udzubillah. Kenapa mereka ada yang sholat tapi tetap minum khamr? Kenapa ada orang yang sholat tapi tetap saja masih terbuka auratnya? Sholat sih sholat, habis sholat buka lagi mukena, terbuka lagi auratnya. Ketika sholat tertutup dengan mukena. Selesai salam, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis itu apa? Buka lagi mukena, kerja lagi atau jalan lagi dengan terbuka lagi auratnya. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah Allah mengatakan salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Wanita yang terbuka auratnya berarti mereka melakukan perbuatan mungkar. Dan dikhawatirkan setelah itu melakukan perbuatan keji seperti zina, LGBT,
dan lain-lain ya, nauzubillah min dzalik. Ini perbuatan mungkar. Kenapa? Berarti salatnya tidak benar. Bukan ibadahnya yang Allah perintahkan itu salah, tapi tata cara ibadahnya, mungkin niatnya, mungkin tingkat kekhusyuannya, mungkin bacaannya, mungkin gerakannya. Dia beribadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu tidak membekas di hati. Ibadah tanpa ilmu akhirnya apa? Ya sekedar menggugurkan kewajiban. Sekedar menggugurkan kewajiban. Dampaknya setelah sholat tidak ada. Maka perkara-perkara mungkar, dosa-dosa yang diharamkan tetap dilakukan. Yang salah bukan perintah sholatnya, tapi tata cara sholatnya yang mereka keliru. Makanya Allah mengatakan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Begitu azan, masuk ke musola, di mal-mal itu biasanya kita lihat ya, atau di mana sajalah ya, masuk azan mereka pun langsung berwudu ya, langsung mereka pakai mukena ya. Masya Allah, wanita-wanita ini mungkin pekerja di sana atau dari orang lain. Selesai sholat maka mereka keluar lagi, terbuka lagi dengan bupati dan sekwilda. Bupati dan sekwilda buka paha tinggi-tinggi ya, bupati itu kan buka paha tinggi-tinggi semakin naik ke atas, dan sekwilda sekitar wilayah dada. Kelihatan itu semuanya. Baru sholat tadi barusan ditutup, dibuka lagi. Mana hasil sholatnya? Maka Allah mengatakan celaka bagi orang yang sholat. Kok celaka? Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka lalai dari memperhatikan sholat mereka. Celaka bagi orang yang sholat. Na'udzubillah. Yang sholat saja celaka, bagaimana yang tidak sholat? Karena mereka lalai dan memperhatikan sholat mereka. Alladzina hum yura'un. Kenapa mereka dikatakan lalai? Kenapa mereka dikatakan celaka? Karena yang pertama, mereka bisa jadi mungkin tidak ikhlas. Sholatnya ingin dipuji, yaitu Allah mengatakan mereka riya dengan sholatnya. Tujuan sholat agar dipuji, tujuan sholat agar mendapatkan kedudukan, tujuan sholat agar mendapatkan harta dan lain-lain. Mereka tidak ikhlas, celaka mereka, gak diterima sholatnya dan mereka berdosa besar. Yang kedua, lalai, artinya celakalah bagi orang yang sholat ketika mereka lalai dari memperhatikan sholatnya. Yang kedua, bukan lagi masalah niat, mungkin ikhlas, mungkin. Tapi yang kedua ini adalah mereka tidak mau tahu, tidak mau berilmu tentang bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar, bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya. Padahal ibadah salat ini merupakan ibadah yang gampang sekali untuk kita pahami, kita pelajari. Cukup waktunya 5 menit ya, atau 10 menit langsung kita paham bagaimana tata cara ibadah salat. Kalau kita mau serius gitu loh. Kalau mau serius kita bisa tahu bagaimana caranya. Anggaplah 15 menit, anggaplah setengah jam paling lama mungkin. Tata caranya bagaimana, bacanya gimana yang sesuai sunnah. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Remeh ya kelihatannya ya, gampang ya. Tadi kita salat sini Masya Allah nih, subuh ini saya lihat sampai ke belakang penuh, luar biasa ya. Berapa saf ini, ramai sekali, luar biasa. Tidak semua masjid yang seramai ini loh kalau subuh ya. Kalau saya lihat hari Ahad seperti ini, enggak semua masjid seramai ini. Hari ini Masya Allah ramai, tadi saya lihat sampai ke saf paling belakang. Tapi Allah tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Dan Allah pun tahu siapa yang benar tata cara ibadah solatnya, siapa yang benar gerakannya, dan siapa yang benar bacaannya. Ya kita tidak menuduh sembarang orang, tapi yang jelas kita ya bisa mengatakan demikian karena Allah melihat bagaimana siapa orang yang benar dalam ibadahnya. Bukan kita yang penting ikhlas Pak Ustadz, yang penting saya sudah sholat. Tidak. Meskipun ikhlas, tapi kalau tata cara ibadahnya salah, bisa jadi tidak diterima dan tidak sah sholatnya. Buktinya Rasul mengatakan bahwa ada seseorang yang ibadah sholat ya selama 60 tahun. Sholat selama 60 tahun, tapi nggak diterima dari sholatnya. 60 tahun ibadah capek, letih, lelah, rukuk, sujud, berdiri, nggak diterima oleh Allah kata Nabi. Kenapa? Karena terkadang dia lurus
punggungnya ketika rukuk. Ketika rukuk lurus punggungnya, tapi ketika sujud melengkung, tidak menyempurnakan posisi sujud. Atau mungkin sujudnya benar, ya, lurus punggungnya, tapi ketika rukuk ternyata melengkung, tidak mau menyempurnakan posisi rukuk yang benar ketika itu. Hanya masalah ini, kenapa sih kok berat Ahmad? Enggak berat sebetulnya, kitanya yang malas. Enggak berat sebetulnya, tinggal meluruskan posisi rukuk, tinggal meluruskan posisi sujud, sudah selesai. Kan oh begini, ya sudah. Tapi masalahnya tidak mau belajar. Tidak mau belajar, tidak mau tahu. Dan tidak mau tahu tapi sok tahu. Udah gak tahu tapi sok tahu. Ya, tapi ini kan bagi orang yang tidak punya uzur. Apabila orang tua sakit, apabila orang tua barangkali ya nggak bisa lurus, nggak masalah. Mungkin dia sudah tua, ya mungkin ya, tidak bisa lagi lurus. Barangkali dia ada penyakit yang ya intinya ada uzur lah. Ya mungkin nggak bisa, Allah juga maha tahu. Tapi hukum dasarnya, hukum asalnya mesti lurus. Ini kan masalah yang kelihatannya remeh ya. Tadi kita sholat di sini semua, apakah diterima semuanya? Kita berharap seperti itu. Tetapi kita khawatir kalau ada di tengah-tengah kita ternyata ya mungkin niatnya berbeda atau mungkin tata caranya berbeda. Kita khawatirkan ada yang tidak diterima. Meskipun di rumah sudah ngantuk-ngantuk ya, sampai di sini juga sholat pun dalam kondisi merem. Ngantuk juga, habis itu ikut kajian tidur juga, masya Allah. Yang boleh melek siapa? Ustadznya. Ustadz melek sendirian, yang lain tidur. Ini sunnah Pak Ustadz. Sunnah mendengarkan kajian gimana? Tidur. Nggak ada sunnahnya tidur. Ketika mendengarkan kajian maka itu bisa mengakibatkan kita berkurang pahala. Berarti kita kurang konsentrasi. Bukan ustadznya yang dimuliakan, tapi firman Allah dan hadis Nabi yang sedang dibacakan. Maka kita agungkan firman Allah tersebut dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedudukan salat dalam Islam sangat besar ya. Jangan sampai tadi tidak diterima ibadah. Celaka mereka, pertama karena mereka tidak ikhlas niatnya, yang kedua tata cara ibadahnya salah, yang ketiga sengaja untuk tidak mau khusyuk. Inilah kata Allah, celaka bagi orang yang salat. Tidak ikhlas niatnya, tidak mau tahu bagaimana tata cara ibadah salat yang benar. Yang ketiga sengaja tidak mau khusyuk dia. Ya, artinya kita nih nggak bisa lah khusyuk sebagaimana Nabi ya. Nabi siapa ya, ulama siapa. Tapi paling tidak kita diperintah untuk mengusahakan diri kita secara maksimal untuk khusyuk. Dan perintahnya wajib. Khusyuk itu wajib bagi kita yang salat sesuai kemampuan masing-masing. Ya, yang penting ada usaha kita untuk mengkonsentrasikan hati. Karena dengan demikian, kalau niatnya ikhlas, semakin tinggi tingkat keikhlasan. Yang kedua, semakin benar tata cara ibadahnya, rukuk sujudnya, bacaan gerakannya. Yang ketiga, semakin berkualitas tingkat khusyuknya, maka insya Allah orang tersebut akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada benteng yang sangat kuat. Hatinya semakin bersih, hatinya semakin suci, hatinya semakin hidup, dan hati ini sebagai modal untuk bisa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bahkan salat tidak diterima perintah untuk 5 waktu di kota Mekah maupun di Madinah. Coba lihat ibadah-ibadah yang lain, diterima perintah tersebut di mana? Dia kebanyakan di kota Madinah untuk ibadah-ibadah itu. Zakat di kota Madinah, haji ketika hijrah di Madinah, ya, umrah, ya, dan seterusnya, ya. Tapi untuk sholat tidak. Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di satu malam yang sangat singkat, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan langsung melewati langit pertama, kedua, sampai langit yang ketujuh. Sangat tinggi sekali memperjalankan seorang hamba dalam waktu yang sangat singkat di waktu malam sampai langit yang ketujuh. Ternyata di situ sekedar untuk menerima. Sekedar apa? Untuk menerima perintah salat 5 waktu. Rasul langsung mendengar suara Allah. Langsung mendengarkan suara Allah. Ketika Allah merintahkan kepada beliau untuk mendirikan salat 5 waktu. Mana ada ibadah yang lain seperti itu? Tidak ada.
yang perlu diberjalankan Rasul sampai ke langit untuk menerima perintah, ya nggak ada, hanya sholat. Ibadah yang luar biasa itu menunjukkan bahwa bukan ibadah sembarangan. Ya subhanallah, sampai diperjalankan. Bisa saja sebetulnya Allah turunkan ayat, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, turunkan di kota Madinah atau di Mekah, bisa saja kan? Nggak mesti diperjalankan sampai ke atas, sampai Isra dan Mi'raj. Itu menunjukkan bahwa ibadah ini luar biasa, bukan sembarang ibadah. Maka ketika Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, ibadah salat merupakan ibadah yang terbesar, yang paling utama, wajar karena Allah pun menurunkan perintah tersebut dengan cara ya Allah Isra dan Mi'rajkan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam sampai naik ke atas langit. Kenapa ke langit? Kenapa? Karena Allah tuh berada di atas. Nah, itu juga ada manfaatnya kita membahas ini. Allah memperjalankan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, langit-langit ini beliau lalui, dan beliau bertemu dengan para nabi dan rasul-rasul yang lain. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, kisahnya kan seperti itu di hadis ya. Bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa dan seterusnya sampai ke langit yang tertinggi, dan akhirnya bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah memang berada di atas arsy. Ada 7 ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah berada di atas arsy. Bukan Allah ada di mana-mana ada Allah. Di sini ada, di kompleks sebelah perumahan ada, di masjid sebelah ada. Bukan itu, berarti banyak dong Allah. Allah berada di atas arsy, ini akidah kita yang tertancap. Dari kecil mesti kita tahu, Ainallah, Ainallah, Ainallah. Di mana Allah? Allah berada di atas arsy dengan ketinggiannya, dengan keluhurannya, dengan kesempurnaannya yang tidak bisa kita gambarkan dengan akal kita. Yang penting yakin, sudah percaya, karena Allah mengatakan demikian. Allah berada di atas arsy, di atas langit yang ke-7 ya, ada air, di atas air ada arsy, di atas arsy Allah lebih tinggi dan berada pada ketinggian yang tidak bisa kita ketahui. Jadi jangan ikut-ikutan judul sinetron di TV ya. Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana ada Tuhan, di mana-mana ada Allah, Allah ada di mana-mana. Berarti ada, mohon maaf, di toilet ada, ya, di got ada, nauzubillah min dzalik. Banyak sekali berarti Allah ada di mana-mana. Tapi yang jelas Allah itu berada di atas arsy. Itulah kesepakatan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Generasi berikutnya mereka memahami seperti itu ya. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, masalah salat ini sebetulnya mungkin sudah pernah dibahas oleh ustadz yang lain. Cuma sedikit mungkin saya mempertegas, karena sesuai dengan urutan buku ini ya, kita hendaknya mengenal tentang rukun Islam yang merupakan bagian dari syariat kita. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal ibadah yang pertama yang terbesar, yaitu masalah ibadah salat. Dan kita harus pahami bahwa ibadah salat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ibadah yang pertama kali nanti, perkara yang pertama kali Allah hisab nanti kepada kita pada hari kiamat adalah ibadah salat. Kita banyak ibadah nih, bersedekah, berpuasa, berhaji, berumrah, berbakti sama orang tua, datang ke majelis taklim seperti ini dan lain-lain. Tapi ibadah yang pertama kali akan dihisab, dihitung ya, pada hari kiamat nanti adalah ibadah salat. Masya Allah, itu menunjukkan apa? Kedudukan salat dalam Islam yang luar biasa. Kemudian fa in salahat salaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali, kata Nabi. Apabila salatnya baik, benar, maka baik dan benarlah amal-amal yang lain. Dan apabila salatnya jelek dan rusak, maka jelek dan rusaklah amal-amal yang lain. Kok bisa seperti itu ya? Yang pertama kali ditanya apa? Masalah salat. Apabila ini sudah lulus ya, maka yang lain pun baik. Apabila ini jelek, maka yang lain pun jelek. Patokannya sholat, kata Nabi. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau ibadah sholat aja orang sudah perhatian, ibadah yang terbesar ini mereka perhatian, mereka peduli, mereka fokus, mereka belajar. Puluhan tahun kita belajar tentang sholat, nggak selesai. Subhanallah. Tapi dia fokus belajar, tentunya dia akan perhatian juga dengan masalah yang lain. Yang besar, yang tertinggi, yang teratas, dia pelajari, dia serius. Tentunya yang di bawah itu juga dia akan
pelajari. Tapi kalau sholat saja sudah tidak dia peduli, tidak mau dia kerjakan, tidak mau dia pelajari, tidak mau dia pedulikan, maka tentunya ibadah-ibadah yang lain pun di bawah sholat akan dia tinggalkan atau tidak dia mau pelajari. Nauzubillah min dzalik ya. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah ya ibadah salat kita ini, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan kita merasa pede dulu nih. Wah, kalau saya sih jelaslah diterima salat saya. Pak Ustadz suuzon. Pak Ustadz ini bersangka kepada kami. Kalau kami ini sudah jelas ikhlasnya, Masya Allah, udah jelas benernya tata cara ibadah dan bacaannya, dan kami pun sudah jelas khusyuknya. Ya Alhamdulillah kalau begitu. Ya, tapi kan kita saling nasihat menasehati, kita ingin saling mengingatkan ya, karena kita khawatir ternyata bisa jadi dan ternyata terbukti. Ya, bagaimana ketika sholat sendirian, bagaimana ketika sholat berjamaah, kayak tadi itu kita subuh di sini, saya masih melihat berjamaah saja tidak mau rapat kakinya. Imam mengatakan sufufakum, luruskan, rapatkan ya, kakinya itu nggak mau rapat. Kita dekatkan makin menjauh, makin dekatkan makin menjauh, akhirnya ngangkang begitu. Akhirnya ya semakin dekat, yang sebelah kita bisa jadi marah, diinjek kaki kita. Ya, kenapa? Dia merasa tersinggung. Kamu ini siapa? Saya merasa najis dekat-dekat diri kamu. Ada yang begitu, Pak. Kemarin saya khutbah di Kalibata City. Tahu Kalibata City, Bu? Tahu nggak Kalibata City? Oh tahu. Saya pikir ibu-ibu nggak tahu karena di rumah saja fokus kepada Quran dan hadis, sehingga nggak tahu Kalibata City. Saya khutbah di sana, Masya Allah, terjadi sesuatu. Ya, sebelum naik mimbar, sebentar lagi masuk, sebelum naik mimbar, ternyata ada keributan di belakang. Subhanallah, ini nggak tahu adab. Ada orang yang menerima telepon pakai apa tuh? Video call. Ya, video call, kemudian teriak-teriak bicaranya. Ini orang sebentar lagi mau naik khatib ke atas mimbar, orang kan sepi sunyi, masing-masing berzikir, baca Quran. Dia terima video call dengan teriak-teriak bicaranya. Ya tentunya semasjid dengar, betul nggak? Belum sholat nih. Ya, dikasih tahu sama pengurus masjid, Pak, maaf nggak boleh nih Pak mengganggu yang lain. Memang belum sholat, khatib belum naik mimbar, tapi jangan buat keributan. Menerima video call teriak-teriak ngomongnya. Mungkin dia pendengarannya kurang kali. Tapi masih muda, 40-an lah usianya. Rupanya nggak terima dikasih tahu. Dan ngajak berantem pengurus masjid. Ya sebetulnya pengurus masjid ini pas dia orang yang tinggi besar. Dipukul sekali KO, tapi dia nggak mau memukul orang tersebut. Ya dia bertahan. Jangan sampai ini terjadi pemukulan kepada orang tersebut. Ini jamaah nggak tahu diri. Dikasih tahu kok ngeyel, karena teriak-teriak dengan video callnya. Ya, dan apa yang terjadi? Ada perkataannya ketika pengurus masjid megang pundaknya, Pak, pelan. Maaf Pak, jangan berisik Pak, ini sebentar lagi khotib naik mimbar, suara Bapak ini kedengaran oleh banyak orang. Apa kata dia? Jangan sentuh saya, tangan kamu tuh najis. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, saya di depan mimbar. Selesai sholat Jumat, si pengurus tadi lapor ke saya, Pak tadi ada kejadian, bagaimana sikap saya? Udah gatel tangan dia. Jangan, ini ujian namanya. Ya, nasihati saya, nggak mau tahu. Sampai asar dia memperkarakan, saya akan panggil polisi, saya akan panggil pengacara. Udah salah kok nggak tahu diri ya. Yang masalahnya apa? Dipegang pelan-pelan, jangan sentuh saya, tangan kamu najis. Astagfirullahaladzim. Ngomong seperti itu kepada sesama saudaranya. Padahal ikhwan ini, pengurus masjid ini bersih, rapi, bagus. Bersihan dia dibandingkan dia. Artinya secara casingnya itu dia lebih bersih gitu ya. Tapi ternyata yang dinasihati ternyata marah, dan itu dengan cara lembut loh. Bagaimana dengan cara yang marah betul? Padahal dia yang salah. Tapi kalimatnya apa? Kamu jangan sentuh saya, tangan kamu najis. Astagfirullahaladzim. Kalimat itu yang sangat menakutkan dan membingungkan kita.
Ada orang Islam yang seperti itu, ketika diingatkan oleh saudaranya lalu mengatakan najis, langsung, ya namanya manusia ya, temperamen, langsung emosi, langsung marah. Tapi sabar, jangan ini. Maka pengurus masjidnya bersabar ya untuk tidak memukul, tapi tetap bersabar untuk tetap menasihati. Tapi tetap dari Jumat, selesai Jumat sampai asar tetap dia marah-marah terus di masjid dan akan memperkarakannya di pengadilan. Masa begitu pengadilan? Saya akan datangkan pengacara. Sombong ini orang, ya, dia orang sombong, menolak kebenaran, dinasihati tidak mau tahu. Nah itu, mohon maaf ya, ini contoh saja. Tadi kan kalau kita luruskan, rapatkan saf, kadang-kadang ada yang nggak mau kan, diinjak kaki kita. Kadang ada juga ikhwan lain cerita sama saya, jangan dekat-dekat saya, najis kamu. Ada begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi dia ibadah tapi nggak mengerti bagaimana ibadah. Rasul suruh rapatkan, luruskan saf karena sedang berjamaah. Jangan main sajadah sendiri. Mohon maaf nih. Karena biasa kadang-kadang bawa sajadah di rumah nih. Bawa sajadah di rumah, kayak tadi kan bawa sajadah tuh di rumah, gelar sajadah, udah di atas sajadahnya aja. Dia nggak mau meluruskan kakinya dengan kiri dan kanan. Pokoknya saya punya sajadah, inilah tempat sholat saya. Iya kalau sholat sendirian. Ini kan berjamaah itu ada aturan main, bukan berdasarkan sajadah yang dibawa dari rumah. Tapi kita punya aturan, hendaknya kaki kita kiri dan kanan rapat dan lurus dengan kiri dan kanan. Subhanallah ya. Inilah ilmu kan, perlu adanya ilmu supaya salat kita sempurna. Imam selalu mengingatkan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapatnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Ya. Barangkali sampai di sini ya. Ya. Jazakallahu khair kepada Ustaz Najim Umar. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada ya, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah pas ketika lagi peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Nah itu pertanyaannya adalah bertemu, bertatapan atau hanya berkomunikasi gitu. Karena yang saya pernah dengar kajiannya, kalau bertemu di surga itu nikmat yang paling besar adalah ketika melihat wajah Allah gitu kan. Apakah ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah melihat wajah Allah, berarti Rasulullah sudah merasakan nikmat yang paling besar gitu kan, atau hanya sekedar berbicara gitu Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya. Bertemunya Rasul SAW dengan Allah ketika Isra dan Mi'raj, di mana beliau mendengarkan suara Allah, perintah-perintah yang Allah sampaikan kepadanya, wahyu yang Allah sampaikan kepadanya, berarti Rasul mendengar. Ya, Rasul mendengar perintah-perintah tersebut, termasuk perintah salat 5 waktu. Tetapi apakah maksudnya bertemu di sini mendengar Rasul juga langsung melihat wajah Allah, bertemu dengan zatnya Allah? Sama seperti Nabi Musa saja. Nabi Musa pernah minta ingin melihat wajah Allah ketika di dunia kan? Ya, di surah Al-A'raf ada ceritanya. Maka Allah mengatakan tidak mungkin engkau bisa melihatku karena belum waktunya. Manusia itu, orang-orang beriman akan bisa melihat wajah Allah ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Itu nikmat yang tertinggi dan terbesar, terbesar, lebih besar dibandingkan surga itu sendiri. Melihat wajah Allah yang sempurna. Maka Nabi Musa tidak bisa melihat, tapi tetap memaksa ingin melihat. Maka kata Allah, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu masih ada pada tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Begitu Allah tampakkan baru nurnya, cahayanya, belum wajahnya, baru cahaya, maka gunung itu hancur rata dengan tanah. Baru cahayanya. Dan Nabi Musa pun pingsan. Ya. Jadi nggak bisa. Nabi Musa tapi mendengar suara Allah ketika beliau naik ke bukit Tursina yang tadi saya bacakan di surah At-Taubah ayat 14. Toha ya. Surat Toha
ayat ke-14, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, dan disitulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah, dan beliau mendengar langsung suaranya Allah, tapi tidak bisa melihat wajahnya Allah. Dan Allah mengatakan kepada beliau, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tuh, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, dan beliau hanya mendengar suara. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu kisah Nabi Musa. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya, sampai beliau berada di tempat yang tinggi dan beliau bertemu dengan Allah, pada waktu itu beliau hanya mendengar suara, dan beliau hanya mendengar suara tapi tidak langsung melihat wajah Allah. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau tidak melihat wajah Allah. Kenapa? Karena wajah Allah, Allah itu zatnya yang maha sempurna, fisiknya yang maha sempurna, hanya bisa dilihat nanti khusus bagi orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga sebagai kenikmatan yang tertinggi dan terbesar. Ya, jadi mendengarkan suara saja dan melihat apa? Nur, cahaya yang Allah tampakkan kepadanya, tapi bukan wajahnya Allah. Itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada mungkin ibu-ibu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai penempatan sajadah tadi, misalnya kita sholat berjamaah, kemudian ada salah satu peserta yang membooking tempat, jadi sajadahnya sudah diletakkan gitu Pak, tapi orangnya entah di mana-mana. Bagaimana dari segi etika, segi kesopanan, kalau misalnya saya sudah siap-siap mau sholat berjamaah dan imam pun sudah mau siap-siap untuk bertakbir, tapi orangnya belum muncul, etis tidak saya menyingkirkan sajadah itu supaya safnya tidak terputus? Pertama. Kemudian yang kedua, kita mengenal dalam Islam ada beberapa mazhab, Syafi'i, Malik, Hanafi dan yang lain-lain itu. Dalam ceramah yang saya ikuti di YouTube itu Pak, ada banyak atau beberapa perbedaan dalam menunaikan sholat. Misalnya bismillahnya ada yang jahar, ada yang tidak. Kemudian waktu saya kebetulan ada rezeki ke Mekah, itu ketika duduk tahiyat terakhir itu, waktu mengucapkan syahadat, kalau kita kan menunjuk saja Pak, tapi ada juga yang mutar-mutar ibu jarinya. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya bagaimana kita meyakini diri kita bahwa sholat kita sudah benar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya hanya mengklarifikasi, Musa bertemu Allah di Tursina atau Bukit Sinai? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, ini satu orang tapi 3 pertanyaan. Yang pertama tentang sajadah tadi. Memang kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Orang meletakkan sajadah tapi orangnya kagak ada, hilang. Ini kapling saya. Ini daerah kapling saya. Dan bahkan kadang-kadang ya, ada yang selalu datang ke masjid, nggak pernah tempat yang lain. Selalu di situlah dia, selalu di situ. Orang semua sudah hafal. Jangan di situ, itu kapling bapak itu. Ya kan? Ada itu. Ya, kita sudah hafal karena kita sering ke masjid. Jangan sampai kita ngomong, jangan di situ. Kenapa? Itu kapling bapak itu. Lah, nggak boleh kapling-kaplingan, di mana aja boleh dong. Tapi orang sudah hati-hati loh. Ntar dia datang, dia ke situ, kamu segitu gimana? Jangankan masalah sholat, duduk kajian pun sampai hafal saya. Nih kajiannya sampai hafal saya. Di mana posisi bapak ini? Pasti di sini. Kan saya udah sering, udah berapa tahun saya di sini. Sampai hafal di mana, saya nggak sebutin nama aja, nggak enak nih. saya bisa nunjuk karena kan saya udah banyak kenal bapak di sini kan. Kalau yang di luar saya nggak paham, tapi kalau di sini bapak ini selalu duduknya di situ, paham saya. Nggak pernah di tempat yang lain ketika kajian. Dan cobalah tempat bapak itu ditempati sama yang lain, hati-hati.
Di mana? Jangan kamu dekat sini, najis kamu. Nanti najis lagi. Pakai kata najis lagi, nauzubillah min dzalik. Jadi main-main kaplingan seperti ini nggak boleh sebetulnya kalau andai kata seperti itu ya. Tapi mungkin juga barangkali dia gelar sajadah, dia batal wudunya. Barangkali dia gelar sajadah, nih orang kagak ada nih, ya. Masalahnya imam sudah akan takbir, Pak. Iya, saya paham. Ini kan kita berbaik sangka ya. Kita pengen mengisi soft yang kosong enak, karena sajadahnya nggak ada, langsung aja ke depan. Ya, tapi ini sajadahnya ada, berarti ini orang ini sebetulnya ada ini. Ya, mungkin juga dia dia sudah minta sama orang sebelahnya, Pak, maaf ya, tolong jaga sajadah saya tempatnya di sini. Kenapa? Saya batal kentut tadi barusan perut. Nah, maka saya mau ke belakang, saya mau wudu ulang. Kadang-kadang dia nggak sebutkan, nggak sampaikan kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Kadang-kadang mereka menyampaikan juga. Begitu kita maju ke depan, Pak, maaf Pak, ada orangnya. Jadi orang sebelahnya ngasih tahu, Pak, maaf Pak, ada orangnya. Kenapa? Lagi wudu. Nah, alhamdulillah, karena dia kasih tahu. Tapi kadang-kadang dia pun nggak kasih tahu juga, mungkin udah kebelet kali ya, pengen kencing, sehingga dia berwudu di tempat wudunya. Mungkin cara terbaik adalah berbaik sangka dulu lah. Memang ketika sholat berjamaah ini kita wajib untuk lurus dan merapatkan shaf, bukan sunnah, wajib. Karena perintah Rasul berkali-kali setiap sholat Rasul perintahkan untuk lurus dan rapatnya shaf kita. Tetapi karena ada sajadah, apalagi kita tanya lagi kan, sebaiknya begitu. Ada sajadah, kita tanya lagi, Pak, maaf ini ada orangnya enggak? Nah, sebaiknya begitu, karena khawatirnya kita langsung maju ke depan, orang itu datang, tempat saya diambil. Biasanya yang setahu saya, adalah orang itu ke belakang, mungkin BAB, mungkin kencing. Sebentar kan nggak lama, insya Allah dia akan balik lagi ke tempat kita semula. Boleh dia melewati depan makmum tuh boleh. Ya asalkan jangan melewati depan imam, karena imam tuh sutrah bagi makmum. Ya kadang makanya kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, banyak orang yang jalan-jalan di depan makmum, nggak masalah. Ya asalkan jangan berjalan di depan imam. Jadi mungkin ya kita berbaik sangka dulu. Biasanya kalau ada sajadah berarti ada orangnya. Nah kalau kita tidak tahu, sebaiknya tanya sama orang yang berada di sampingnya. Mungkin dia sudah pamit ya, minta tolong sama orang sebelah untuk menjaga tempat duduknya, karena dia ingin wudu ulang karena wudunya batal. Nah sebaiknya begitu. Jadi kita jangan mengisi dulu, jangan terburu-buru untuk mengisi soft yang kosong. Kalau di situ ada sajadah, kalau nggak ada sajadah enak, langsung kita isi, kita maju ke depan. Ya, tapi kalau ada sajadah, sebaiknya kita tanya dulu, ya, atau kita bersabar dulu lah. Mungkin orang ini, insya Allah ya, sebentar lagi datang. Karena khawatirnya kalau kita langsung isi, tentunya dia akan tersinggung, dia akan marah ketika dia pulang ternyata mendapatkan sudah terisi sama orang lain. Yang kedua tadi, masalah perbedaan dalam mazhab. Oh beda mazhab ya. Beda mazhab, ada yang jarinya diputer-puter, apalagi tadi? Ya, ada yang basmalah, jarinya ya? diputar-putar ya. ketika syahadat. Jadi, kemudian ya. ada yang bismillahnya jahar, ada yang tidak. Jadi gini Bu, kita belajar itu jangan patokan kepada organisasi. Islam bukanlah organisasi. Islam adalah agama. Ya. Siapapun yang di luar kami semuanya salah. Nah, itu kan ada kan petinggi begitu ngomong, petinggi suatu organisasi. Siapapun di luar organisasi kami maka semuanya salah. Dengar nggak Pak? Saya nggak sebutin nama aja deh. Peristiwa kemarin itu kan petinggi orang yang petinggi di suatu organisasi. Siapa yang di luar organisasi kami semuanya salah. Subhanallah. Islam bukan organisasi. Kalau siapapun di luar Islam salah, iya betul. Tapi siapapun di luar organisasi kami maka dia salah. Berarti salah semua itu. Hanya dia yang benar. Padahal Islam bukan organisasi. Organisasi itu hanya kumpulan orang untuk memudahkan kerjasama. Ini berlebihan namanya ya, gulu dalam ta'assub fanatik buta kepada organisasinya. Jadi kita memahami Islam, kita pahami dalilnya.
dalilnya, riwayatnya, mana perkataan Nabi, mana perbuatan Nabi, mana ketetapan Nabi. Contoh tadi misalnya salat basmalah ada yang dijaharkan, ada yang disirkan ketika baca Al-Fatihah ya. Bukan nggak baca, baca. Ya, kalau nggak baca nggak boleh. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, kalau nggak baca nggak sah salatnya. Cuma ada yang dinyaringkan bacaannya, ada yang disirkan, nggak terdengar oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana ini? Dua-duanya Rasulullah pernah membacanya dengan cara kadang sir, kadang dinyaringkan. Makanya kita belajar. Kalau kita nggak belajar, wah langsung kita mudah memvonis. Ya, yang disirkan hadisnya banyak. Dan bahkan sir ini yang lebih banyak hadisnya dibandingkan yang jahar. Dan sir ini jelas ada di mana dikatakan Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, ya, dan Ali, mereka ketika sholat mereka mensirkan bacaan Bismillahnya. Lengkap disebutkan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, bahwa beliau dalam waktu yang sering, ya, dan itu pun diamalkan oleh sahabat-sahabat setelahnya, beliau dan sahabatnya itu membaca basmalah dengan sir, dengan tidak dinyaringkan. Dan itu yang lebih kuat menurut saya. Karena apa? Hadisnya banyak dan sering dilakukan, dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi yang jahar pun tidak terlarang. Karena Rasul pun pernah mengamalkannya dalam hadis yang lain. Kok kontradiksi? Tidak ada kontradiksi. Rasul inginkan agar orang itu tahu ternyata memang baca bismillah juga. Dan makanya Rasul bacakan dengan jahar terkadang. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa bismillah itu dibaca. Untuk memberitahu bahwa bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi setelah tahu, maka setelah itu Rasul pun mensirkan bacaannya. Ya, sekedar untuk memberitahu saja. Jadi ketika Rasul mengajarkan kepada para sahabat bagaimanakah cara sholat yang benar, maka beliau menjaharkan bacaan bismillah itu. Jadi sekedar untuk mengajarkan, sekedar memberitahu, ya, supaya orang tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang mesti dibaca, jangan sampai tidak dibaca. Tapi secara jumlahnya hadis lebih banyak yang sir. Yang kedua, dari sisi perbuatan disebutkan juga di hadis bahwa perbuatan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain ketika mereka menjadi imam. Itu menunjukkan bahwa inilah yang paling sering, ya, yang paling kuat hadisnya dan hendaknya kita mengamalkannya. Tetapi tidak boleh kita menyalahkan juga yang jahar, karena memang Rasulullah dan Abu Hurairah pernah juga menjaharkan basmalah sekedar untuk memberitahu kepada kaum muslimin bahwa basmalah itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita belajar lengkap, belajarnya lengkap gitu loh, tuntas, insya Allah kita nggak puyeng, nggak pusing. Tapi kalau kita sudah belajarnya hanya satu versi, pokoknya kata organisasi saya begini, organisasi yang lain salah, ini udah pasti itu kita akan bingung selamanya. Pokoknya kata masjid saya begini, pokoknya kata mazhab saya begini. Kalau kita ada perselisihan, kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war Rasul. Apabila terjadi perselisihan, beda pendapat di antara kalian, beda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kembali kepada organisasi, bukan kembali kepada mazhab-mazhab. Mazhab itu adalah pemikiran yang memudahkan kita, sebetulnya memudahkan kita untuk memahami, tapi bukanlah mutlak. Mazhab itu bukan Al-Quran, mazhab itu bukan hadis, hanya hasil pemikiran, hasil kesimpulan dari ulama, dan kita pakai itu untuk memudahkan kita memahami Quran dan hadis. Memudahkan saja, tapi bukan berarti mazhab itu suatu hal yang mutlak, pasti benar dan tidak pernah salah. Ya, buktinya apa? Di antara mazhab-mazhab ada yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Terkadang kita pegang yang mazhab Syafi'i misalnya, ya. Di Indonesia dengan mazhab Syafi'iyah. Oke lah,
Tapi bisa jadi ada peristiwa lain, ada kasus lain, ada masalah lain, bisa jadi mazhab yang lain lebih kuat pendapatnya dibandingkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kita bukan berpatokan pada mazhab ketika kita ingin memahami Islam, tapi kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Masing-masing mazhab ini kita lihat mana dalilnya yang lebih kuat. Masing-masing mazhab ini kita lihat mana keterangan yang lebih kuat, dan itulah cara kita untuk mempelajari Islam. Termasuk tadi ya, membaca tahiyat ya, digerak-gerakkan ya. Ibu mungkin kaget ketika di sana, mungkin ketika di sini pun ada sebetulnya yang menggerak-gerakkan jarinya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah ya, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Tidak digerakkan sah, digerak-gerakkan sah. Dua-duanya pernah Rasul lakukan. Dua-duanya ada hadisnya, sama-sama hadisnya sahih ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kenapa Rasul kadang begini kadang begini, yaitu berarti multiple choice. Berarti multiple choice, silakan pilih. Dua-duanya Rasul pernah, kecuali kalau ini hadisnya palsu, ini hadisnya sahih. Gampang kita memilihnya. Ini enggak, sama-sama sahih, maka tidak boleh kita menyalahkan ya. Yang menggerakkan sah boleh, yang tidak menggerakkan pun sah boleh. Kenapa? Karena kita pelajari secara tuntas, kita baca semua hadis yang berkaitan tentang masalah mengangkat jari tadi, digerakkan atau tidak. Ternyata kita temukan bahwa memang ada hadisnya, dan hadisnya sahih, dan Rasul kadang begini kadang begini. Contoh misalnya apa? Ketika sujud, Rasul pernah baca subhana rabbiyal a'la, pernah juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, pernah juga subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, pernah juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, dan seterusnya. Banyak. Makanya belajarnya tuntas. Ternyata untuk sujud saja Rasul pernah membaca kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Berarti semuanya boleh, multiple choice. Kenapa? Karena semua berasal dari hadis yang sahih ya. Ketika ruku subhanarabbiyal azim, ada juga hadis yang lain sahih subhanallahi azimi wa bihamdi. Ada lagi hadis yang lain subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa kok Rasul banyak contoh-contoh begitu? Memudahkan umat. Silakan pilih yang mana, bervariasi. Selama itu memang hadisnya sahih, maka kita boleh memilih, dan boleh juga kadang begini kadang begitu ya. Tetapi kalau hadisnya, perbuatan Nabi tersebut tidaklah berdasarkan hadis yang sahih, ternyata ketahuan dari hadis yang palsu, itu gampang kita tinggalkan dan tidak boleh kita amalkan. Baik, karena waktunya yang ketiga tadi Pak, apakah sama Tursina dengan Sinai? Tursina dan Sinai, karena biasanya yang saya baca itu Nabi Musa bertemu Allah di Bukit Sinai. Sinai mungkin Sinai ya. dengan Tursina itu apakah sama? Tadi Pak Ustadz menyebutkannya Tursina. Selama ini kan yang saya sering dengar itu, yang saya sering baca itu di Bukit Sinai. Iya. Literatur yang kita ketahui namanya Bukit Tursina ya. Bukit Tursina. Cuma banyak orang mengira Bukit Tursina itu sekarang namanya Bukit Sinai. Ya, disitulah kata mereka. Ini kan kejadian 2000-an tahun yang lalu kan. Di mana sih Bukit Tursina itu? Yang jelas namanya Bukit Tursina. Tapi orang memperkirakan Bukit Tursina itu di sini nih, yang di Bukit Sinai ini. Kata orang sekarang, di sini nih tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini ribuan tahun yang lalu ya. Kita untuk mengecek bukti benar tidaknya, yang jelas di literatur sejarah Bukit Tursina. Cuman orang mengatakan bahwa Bukit Tursina itu sekarang adanya di Bukit Sinai. Nah, ini yang kita tidak bisa terima begitu saja, karena ini kejadian ribuan tahun yang lalu. Tentunya harus ada bukti-bukti ya. Kalau dikatakan Gua Hira itu di mana? Oh, sampai sekarang masih ada. Ya, kita di Mekah itu bisa ke Gua Hira, masih di situ-situ juga. Masih ada buktinya. Bukit Sur ada buktinya di sini juga, orang semua tahu. Tapi kalau Bukit Tursina karena sudah jalan ribuan tahun yang lalu, ya itu perlu pembuktian di mana posisi sebenarnya. Jadi ada dugaan sebagian orang mungkin itulah di Bukit Sinai itu, dugaan ya. Tapi wallahu alam sebenarnya di mana posisinya, ya saya tidak tahu. Demikian, afwan. Baik, mohon maaf.
Karena waktunya sudah cukup siang, bagi penanya yang tidak bisa saya akomodir, mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka